Bab 161, page 30. Untuk sesaat, Ricky sempat terkesiap dengan kedatangan Riri yang tiba-tiba. Apalagi sebelumnya ia sedang fokus berbagi cerita dengan Nuri hingga membuat konsentrasinya terarah pada calon istrinya sepenuhnya. Mas, siapa? Kok nanyain booster ASI segala? Suara yang berasal dari ponsel Ricky kembali terdengar. Membuat Ricky merasa sedikit gelagapan dan tak enak hati pada Nuri. Mbak Riri, Nur, kata Ricky memilih jujur. Blep. Layar ponsel Ricky langsung padam. Menandakan panggilan dari Nuri sudah berakhir. Ia pun semakin tak enak hati. Ia juga berpikir jika calon istrinya itu marah dan merajuk padanya hingga tiba-tiba memutuskan panggilan. Ricky tak tinggal diam. Ia kembali menghubungi nomor Nuri namun hanya suara operator yang terdengar. Ya Allah, langsung gak aktif. Maafkan aku Nur. Tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya, gumam Ricky resah. Lata ingin kekasih hatinya itu sampai salah paham pada hubungan dirinya dan Riri. Sementara Riri yang masih berdiri di belakang Ricky merasa kian tak enak. Mas, maaf. Aku tidak tahu kalau Mas sedang menghubungi calon istri, Mas. Kalau Mbak Nuri sampai kenapa-kenapa, aku bisa bantu jelaskan kok. Sekali lagi maaf ya. Dan untuk booster ASI-nya, Mas bisa titipkan saja pada Mbak Ayu. Makasih. Riri gegas memutar badan tanpa menunggu respon Ricky. Ia sungguh merasa bersalah dan merasa malu karena terlalu banyak melibatkan Ricky yang notabene bukan siapa-siapa dirinya. Bahkan hanya kenal sekilas akibat ketidaksengajaan. Astagfirullah. Kenapa aku ceroboh sekali sih? Harusnya aku pastikan dulu Mas Ricky sedang apa. Gak langsung asal bicara seperti itu. Sekarang, calon istrinya pasti ngambek. Dia pasti cemburu. Apalagi Mas Ricky memang terlalu sering membantuku, gerutu Riri menyalahkan dirinya sendiri. Riri terus melangkah menuju teras rumah dengan perasaan tak enak. Tanpa menyadari jika seseorang kini sudah ada di belakangnya. Dor. Seseorang menepuk pundak Riri dengan kencang. Astagfirullah. Riri refleks melompat saking terkejutnya. Mbak melamun mulu sih. Sampai gak sadar Raya datang. Ujar Raya sambil tersenyum lebar. Ya ampun Raya, Mbak kirain siapa? Ngagetin aja. Gimana coba kalau jantung Mbak copot? Mau tanggung jawab? Riri mencubit gemas sebelah pipi Raya yang sedikit cubi. Maaf, Mbak. Soalnya, Raya seneng banget karena Mbak akhirnya pulang. Bawa keponakan lagi. Raya tersenyum merekah. Meski keduanya seringkali tak akur, tapi perpisahan yang cukup lama membuat mereka merasa kesepian dan sama-sama saling merindukan. Page 31. Oh. Iya. Maaf tadi gak ikut jemput Mbak, soalnya Raya ada kelas, lanjut Raya. Gak apa-apa. Toh ada Ibu, Ayu sama Davin. Lagian semua udah beres kok, jawab Riri tersenyum samar. Syukurlah. Mbak yang sabar ya. Balas Raya seraya merangkul Riri sekilas. Makasih ya, Rai, timpal Riri penuh haru. Oh, iya, kuliahmu gimana? Lancar. Lanjut Riri mengubah topik pembicaraan. Alhamdulillah lancar Mbak. Meski lumayan sibuk sekarang, jawab Raya antusias. Gak apa-apa. Kan demi masa depanmu juga. Jangan sampai kayak Mbak, balas Riri mengingatkan. Andai bisa mengulang waktu, Riri juga ingin mengubah semuanya. Ingin melanjutkan kuliahnya lalu mengejar karir hingga menjadi wanita sukses. Tapi semuanya kini terlanjur terjadi. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak bisa dikembalikan.
Lah hanya bisa memetik pelajaran dan hikmah dari semua kejadian yang pernah menimpa dirinya. Karena, andai semua itu tak pernah terjadi, pasti dirinya akan tetap dengan keangkuhan dan kesombongan yang dulu begitu melekat kuat. Ayo atuh masuk, Mbak. Raya sudah gak sabar pengen ketemu ponakan Raya. Pengen gendong juga. Ajak Raya sambil merangkul pundak Riri. Badan Raya memang lebih tinggi dari Riri maupun Ayu. Meski hanya berbeda sedikit saja. Emang kamu bisa gendong bayi? Masih kecil sekali loh. Masih rawan, balas Riri menyangsikan. Bisa kayaknya, Mbak. Hati-hati aja. Jawab Raya dengan senyum lebarnya. Riri tersenyum kecil lalu keduanya memasuki rumah bersama-sama. Disambut oleh senyum Ayu yang memang sedang bersantai di ruangan depan sambil menjaga Siva yang diletakkan di atas sofa. Baru pulang, Rai? Sapa Ayu pada adiknya itu. Iya, Mbak. Jadwal kelas hari ini lumayan padat. Jawab Raya sambil menghampiri Ayu lalu mencium punggung tangan saudara kandungnya tersebut. Ya ampun, ini ponakan Raya ya, Mbak. Cantik sekali sih kamu. Lucu, gemas banget. Celoteh Raya cadel pada Siva yang sedang membuka matanya sambil menggerak-gerakkan tangan serta kaki mungilnya. Boleh gendong gak, Mbak? Lanjutnya meminta izin pada Riri. Ish. Mana boleh. Ayu menepuk pelan tangan Raya yang hampir menyentuh Siva. Mandi dulu sana. Seharian di luar takutnya bawa virus. Apalagi bayi usia segini sangat sensitif, lanjut Ayu tegas. Hehe. Iya deh. Raya nyengir kuda sambil garuk-garuk kepala yang tertutup jilbab pasmina berwarna coksu. Sabar ya, cantik. Atau mau bersih-bersih dulu biar bisa gendong kamu sepuasnya, sambung Raya sebelum akhirnya berbalik dan berjalan cepat menuju kamarnya. Hari itu, suasana rumah sederhana Pak Lukman yang biasanya sepi berubah ramai dan riang. Berkumpulnya seluruh keluarga itu ditambah keberadaan Siva membuat suasana rumah benar-benar berbeda dari biasanya. Apalagi sore itu, hampir semuanya berkumpul di ruang depan sambil berbagi cerita satu sama lain. Page 32. Pun dengan Raya yang sudah selesai mandi dan berganti baju. Laki ini sedang belajar menggendong Siva dengan sangat hati-hati dan di bawah pengawasan ketat Riri. Oh, iya, Rai. Nanti malam Mbak mau nginep di rumah sebelah. Kamu mau ikut? Tawar Ayu. Enggak dulu kayaknya, Mbak. Raya di sini saja. Belum puas bermain sama Siva. Mending ajak Aldi aja tuh. Raya menunjuk adiknya itu dengan dagu karena kedua tangannya digunakan untuk menggendong Siva. Beberapa hari yang lalu, Raya memang sempat menonton film Ipar Adalah Maut yang sempat viral dan booming. Lapun sempat bergidik ngeri mengingat kembali alur cerita itu. Hingga ia merasa tak ingin memberikan celah sedikitpun untuk hal-hal terlarang seperti itu. Meski ia tak kepikiran sedikitpun untuk berbuat sejauh itu. Namun, godaan setan siapa yang tahu. Makanya, ia memilih untuk menghindar saja. Wah, boleh tuh, Mbak. Aldi belum pernah lihat soalnya, jawab Aldi antusias. Boleh. Nanti langsung ke sana saja. Ada Mas Davin sama Mas Riki kok. Kalau kamu takut tidur sendirian, bisa tidur bareng Mas Riki, timpal Ayu. Cek, masa takut sih Mbak? Ada-ada saja. Aldi ini sudah besar loh. Bukan anak kecil lagi, sahut Aldi tak terima. Iya. Mbak percaya. Orang tinggimu aja sudah jauh melebihi Mbak. Adik Mbak sudah pemuda ternyata,
balas Ayu dengan senyum mengembang. Terharu karena ternyata adik-adiknya itu sudah semakin besar saja. Sudah punya pacar kayaknya tuh, Mbak, canda Raya menggoda Aldi. Ih, apaan sih? Mbak Raya kali yang sudah punya pacar. Elak Aldi sambil mendelik kesal. Enggak dong. Mana ada. Emang Mbak pernah kelihatan bareng cowok? Enak aja. Raya ikut melayangkan protes. Sudah. Kalian ini, katanya sudah besar tapi tetap saja masih suka berantem, ujar Ayu geleng-geleng kepala pelan. Sepasang adiknya itu memang seringkali seperti kucing dan anjing jika sedang berdekatan. Sore ini, sebelum azan maghrib berkumandang, Ayu dan Davin pulang ke rumahnya di sebelah. Awalnya, Ayu ingin pulang setelah sedikit malam. Namun Bu Ratih melarangnya. Karena ia masih sangat mempercayai mitos-mitos zaman dulu di mana wanita hamil tak boleh keluar selepas maghrib. Ayu pun menurut saja. Lagi pula, ia sudah ingin beristirahat setelah seharian ini mengalami banyak kejadian. Mas Riki lagi apa? Kok di luar? Bentar lagi maghrib. Tanya Ayu begitu melihat Riki sedang termenung di kursi taman. Palingan juga lagi kangen Nuri. Iya kan? Tebak Davin buru-buru. Ya tinggal telepon aja atuh, Mas. Gak usah melamun gitu. Entar kesambet loh. Mana ini hampir gelap, kelakar Ayu diakhiri senyum lebar. Nomor Nurinya gak aktif, ungkap Riki apa adanya. Oh, mungkin lagi sibuk. Atau ponselnya lagi dicas, tebak Ayu. Riki hanya menanggapi dengan senyum tipis. Ia pun rasanya tak perlu memberitahu sepasang majikannya itu perihal kejadian tadi sore yang membuat Nuri tiba-tiba menghentikan panggilan. Page 33. Ya udah, Rik. Masuk duluan ya, kata Davin sambil menggandeng tangan Ayu dan mengajaknya memasuki rumah. Senyum Ayu pun langsung terbit tatkala matanya menyapu sekeliling rumah. Ia merasa belum percaya jika dirinya kini sudah memiliki rumah sendiri di dekat rumah kedua orang tuanya. Seperti impiannya selama ini. Langsung ke musola, yok. Siap-siap salat berjamaah, ajak Davin karena azan maghrib baru saja berkumandang. Keduanya pun berjalan menuju ruangan khusus untuk salat di area belakang rumah. Bersiap mendirikan kewajiban umat Islam tersebut bersama-sama. Sementara Riki, ia baru saja bangun dari duduknya saat kumandang azan terdengar. Ia pun memasuki rumah dan langsung menuju kamarnya. Kamar yang ditempatinya hanya untuk malam ini saja. Baru saja Riki hendak melangkahkan kakinya menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu, ponsel miliknya yang baru saja diletakkan di atas tempat tidur bersuara. Gegas ia memutar langkah lalu meraih benda pipih tersebut. Jantungnya sempat berdebar saat melihat nama Nuri yang tertera di layar. Namun setelah membukanya, senyum kelegaan langsung terpancar dari wajahnya. Mas, maaf banget ya, tadi ponselku tiba-tiba mati habis baterai. Baru saja mau cas, Naufal minta naik odong-odong keliling kampung. Jadinya kelupaan. Alhasil baru bisa hubungi Mas sekarang. Maaf, ya. Aku gak bermaksud gak sopan karena sudah mengakhiri panggilan begitu saja. Begitu isi pesan dari Nuri yang membuat Riki senyum-senyum sendiri. Yang pasti, kekhawatirannya kini sudah terhempas berganti rasa bahagia. Gak apa-apa, sayangel. Riki belum sempat mengirim pesan tersebut karena masih merasa sungkan. Alhasil ia menghapus lagi balasan yang sedang diketiknya itu. Gak apa-apa, Nur.
Tapi nanti lanjut lagi, ya. Aku mau salat dulu soalnya. Kali ini, pesan itu benar-benar dikirimkan. Meski ia sadar, bahasanya itu terlalu datar dan tak ada romantis-romantisnya. Ricky bergegas meneruskan niatnya untuk ke kamar mandi. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan salat dengan khusyuk. Tak lupa, ia lantunkan banyak doa, salah satunya untuk kelancaran acara pernikahannya yang kian dekat. Setelah mengusap wajahnya pelan, Ricky tak langsung beranjak dari sajadahnya. Ia meraih ponselnya lalu menghubungi Nuri. Menelepon calon istrinya itu lewat panggilan video. "Assalamualaikum, Mas." Suara Nuri langsung terdengar seiring wajahnya yang masih menggunakan mukena begitu sambungan terhubung. "Waalaikumsalam, Nur. Sudah salatnya?" tanya Ricky basa-basi. "Alhamdulillah sudah, Mas." Nuri menjawab seadanya. Page 34. "Sama siapa?" tanya Ricky lagi. "Sendiri atuh, Mas. Kan salatnya di rumah," jawab Nuri sambil tersenyum. "Iya, sih. Aku juga sendiri soalnya. Tapi gak lama lagi, bakal berdua," timpal Ricky dengan senyum merekah. "Amin." Hanya itu tanggapan Nuri. Singkat sekali. "Oh, iya, Nur. Untuk kejadian tadi sore, aku minta maaf. Aku gak tahu kalau Mbak Riri tiba-tiba mau samperin aku buat nanyain booster ASI. Mbak Ayu memang tadi sempat menyuruhku untuk membelikan booster ASI di apotek," ungkap Ricky apa adanya. Meski Nuri sama sekali tak membahas kejadian sore tadi, tapi Ricky merasa tetap perlu menjelaskan agar tak timbul kesalahan pahaman di kemudian hari. "Gak apa-apa, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Aku bahkan sangat percaya kalau Mas akan selalu menjaga kepercayaan aku," balas Nuri tanpa keraguan. Jawaban seperti itu, justru membuat Ricky kian tak enak hati andai ia mengecewakan calon istrinya itu dengan sering menjadi sandaran bagi wanita lain. Meski hanya sebatas berniat membantu. "Oh, iya, Mas. Aku tadi sudah ke kantor desa buat ngurusin dokumen untuk ke KUA. Aku juga sudah memesan undangan untuk orang-orang terdekat. Gak banyak kok. Hanya saudara dan kerabat saja. Toh acaranya juga gak perlu meriah. Cukup sederhana saja, yang penting sah," beber Nuri mengubah bahasan. "Loh, kenapa harus sedikit undangannya? Itu para tetangga juga kan mesti diundang. Masa dekat gitu enggak? Kan gak enak," timpal Ricky. "Gak perlu Mas kalau tetangga sekitar. Di sini, biasanya kalau ngundang tetangga itu cukup diumumkan di masjid waktu pengajian ibu-ibu," balas Nuri. "Kurang formal kalau kayak gitu. Mending diundang langsung tiap rumah biar mereka merasa sangat dihargai," usul Ricky. "Nanti kalau yang hadirnya tiba-tiba banyak gimana? Padahal niatnya cuma mau acara sederhana," tanya Nuri kebingungan. "Gak apa-apa. Tinggal siapin catering yang banyak untuk menjamu tamu yang hadir. Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak doa baik yang terpanjatkan untuk kita," jawab Ricky begitu tenang. Nuri pun akhirnya mengangguk setuju. "Baiklah," katanya singkat. "Oh, iya, Mas. Maaf ya, Naufal belum ngaji nih. Takutnya keburu Isya," lanjut Nuri. "Oh, iya, Nur, gak apa-apa. Salam buat Naufal ya," timpal Ricky antusias. Ia begitu bangga pada calon istrinya itu yang begitu telaten mengajari anaknya langsung. Setelah panggilan video berakhir, Ricky bergegas membuka aplikasi mobile banking.
Ia pun lalu mentransfer sejumlah uang pada Nuri meski saat itu sudah memberinya untuk mengurus acara pernikahan. Tambahan untuk acara pernikahan. Kalau kurang bilang aja, iya. Jangan sungkan. Apapun yang berhubungan dengan acara pernikahan kita nanti, semua menjadi tanggung jawabku sebagai calon suamimu. Ricky mengirim pesan tersebut diikuti foto screenshot bukti transfer tadi. Sengaja ia tak bilang dulu sebelumnya. Page 35. Pada Nuri. Karena Ricky tahu persis, jika dia bilang terlebih dahulu, maka Nuri akan berupaya untuk menolak. Malam ini, kegalauan Ricky akhirnya berakhir. Kekhawatirannya ternyata tak benar-benar jadi kenyataan. Kini, ia bisa fokus lagi untuk persiapan acara 7 bulanan Ayu besok hari.